Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu kita ini, yaitu minggu pertama setelah Epifanias. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu hari ini, kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Untuk itu mari kita angkat pujian kita puji Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersukacita, umat Kristen nyanyilah. Mari puji Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Yesus memanggil semua, datanglah kepadanya. Menjadi anaknya. Tuhan Yesus Raja kita, penguasa semesta. Dalam naungan tangannya semua ciptaannya. Apa yang terjadi semuanya, karya keselamatannya bagi umat manusia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. 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 Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan berperilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Tuhanku dan Allah.
Dengarlah pengganti hukum Taurat pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Ulangan 10 yang dimulai dari ayat 10 sampai ayatnya ke-12. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Demikian hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bintang Yakub yang terang dijadikan oleh Tuhan. Aku patut bergema memuliakan-Mu ya Tuhan. Dari surga datang-Mu, aku mengasihi-Mu. Emas persembahanku, yakni iman percayaku. Anugerah-Mu padaku jadi harta pusakaku. Walau banyak kemelut, tiada cacat imanku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi, kita puji Tuhan. Marilah kita membaca epistel kita pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-29 yang kita mulai dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kita baca secara responsoria. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kita baca ayat yang ke-11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi. Para
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan warta gereja kita pada hari Minggu 8 Januari 2023, minggu pertama setelah Epifanias. A. Warta umum anak lahir. Pada hari Sabtu 10 Desember 2022, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Subali, Ibu Rita Francisca Borutagalung, dari Jalan Utama nomor 56, sektor Pintu Angin, Sukaterus. Yang kedua, pada hari Rabu 28 Desember 2022, telah lahir seorang putri bagi keluarga Jackson Saud Martua Pangeribuan, Ibu Melisa Elizabeth Buru Panjaitan SPD, dari Jalan Bambu Kuning 1, sektor Pintu Angin, Sukaterus. Yang ketiga, pada hari Minggu 1 Januari 2023, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Torsa M. Situmorang, Ibu Indri Yanti Borus Tompul, dari Jalan Abdul Malik, Perumahan Sentosa Residen Blok E 8 nomor 16, sektor Bambu Kuning, Tenayan. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, kena RPP Ruth Parmahanion Pamisangon. Mulai hari ini Minggu 8 Januari 2023 telah kena RPP Ruth Parmahanion Pamisangon AKBP kepada Sri Ajeng Prihandini Borusaragi dan bersama anaknya Jordi Rajendra dari Jalan Pajar sektor Labu Baru Barat karena pindah agama ke agama yang lain. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 8 sampai dengan 14 Januari 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari firman Tuhan Kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Warta tambahan, jemaat yang meninggal. Pada hari Sabtu 7 Januari 2023, telah meninggal dunia Bapak Lambok Tambunan, umur 52 tahun, suami dari Ibu Yeti Borudaili, di Jalan Garu, sektor Wonorejo. Ibadah Minggu pukul 10 WIB di rumah duka yang dipimpin oleh Bapak Pendeta
Victor Silalai STHMM, Pendeta Resort. Bapak Ibu, kami beritahukan ada STNK yang tertinggal BM 6934 AAP, nanti dapat menerimanya dari majelis setelah ibadah. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menaun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang hadir di gereja ini dan mengikuti live streaming, inilah minggu kedua pada awal tahun ini. Bolehlah kami sampaikan juga selamat tahun baru bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan dalam kitab Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Boleh kita baca bersama ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Yesus memiliki kerinduan untuk taat melakukan kehendak Allah. Rindu berarti
Ada ketetapan hati untuk mengikuti secara bersemangat terus. Saudara-saudara, pernah kita rindu? Orang tua merindukan anaknya supaya berhasil. Anak-anak merindukan dia untuk dapat kerja atau jodohnya. Maka kerinduan itu dibangun dengan semangat dan terus dengan tekun untuk meraih itu. Apa yang dikerjakan orang tua? Dia belajar dan kerja keras. Sipata, na tua-tua, uludo. Dang mangan, asal mangan, geleng na. Kerinduannya asal dumengkan geleng na. Firman ini benar-benar mengangkat kita mengawali tahun ini supaya kerinduan kita menjalani tahun ini terberkati. Mari bersemangat seperti Yesus yang datang jauh dari Galilea ke Yordan. Jauh itu. Perjalanannya yang jauh dengan catatan ada kerinduan Yesus untuk datang untuk menuruti kehendak Tuhan. Itu bukan asal. Kerinduan Yesus dapat kita lihat dalam percakapan dalam nas ini. Kalau bisa kita telah bersama, kerinduan yang pertama adalah menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Kenapa? Karena dia mendengar ada dulu sewaktu di kandungan mereka sudah saling menyapa. Tapi Yesus besar di dalam keluarga tukang kayu. Tapi Yohanes Pembaptis besar sudah di luar daripada kerumunan banyak orang. Maka dia berada di Sungai Yordan. Ada tafsiran yang menyatakan bahwa Yohanes dan kelompoknya telah menjauh dari orang-orang yang durhaka, orang-orang yang penuh dengan fata morgana, yang penuh dengan lain di bibir, lain di hati, yang penuh sandiwara, yang penuh dengan kemerosotan moral. Mereka jauh dari sana supaya membentuk dan membuat satu komunitas bahwa mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kelompok-kelompok ini dibangun dengan, ingat apa makanan Yohanes Pembaptis, apa minumannya? Apa makanannya? Belalang. Minumnya madu. Itu adalah yang alami. Itu adalah juga yang menuntut kekuatan imun dalam tubuh mereka supaya mereka bisa melewati dan kuat menghadapi orang-orang yang durjana, yang durhaka. Saya tidak menafsir, tapi saya hanya menyampaikan inti-intinya saja. Waktu saya berkhotbah hanya 15 menit, sekarang sudah 5 menit, 10 menit lagi. Boleh? Kalau enggak boleh saya panjangkan. Itu yang pertama yang kita lihat. Ada jalan untuk kerinduan, taat, rindu. Yang kedua, dalam kerinduan ketaatan itu Yohanes sempat menolak tawaran Yesus. Tapi Yesus dengan kata wibawa yang penuh rendah hati, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Wibawa itu tidak diambil oleh Yohanes, tidak.
Wibawa kerendahan hati itu tetap bersahaja dan tetap keluar dari mulut Yesus bahwa dia benar-benar orang yang taat. Terkadang manusia sering mengambil alih wibawa orang lain kepada dirinya. Tanpa disadari itu menggusur dan melenyapkan orang lain dari sekitarnya. Hati-hati. Aku bijuk ditawari jolma. Tawur jam hitam. Salah. Saya nggak mau dengar itu. Yang saya mau dengar, mau lihat sama Tuhan, hutangi jam hitam. Itu udah dengar. Kalau Anda sempat memuji khotbah saya akan tenggelam dan jatuh. Karena juga sesuai dengan ukurannya, suatu saat holom itu udah tabu jam hitam. Mulak maho, berdosa maho. Betul gak? Yang patut dipuji adalah supaya jangan tergusur wibawa Tuhan. Holan wibawa di debatan, ona hadir di tengah-tengah di gereja, dengan wibawaku. Kuasa Tuhan yang hendak diagungkan. Di hatiku, di hatimu, di mana-mana kuasa Tuhan yang perlu disuarakan. Kita sadar manusia akan lewat sesuai dengan usianya, benar? Sesuai dengan usianya, manusia lewat, terbatas. Tetapi waktu Tuhan kekal abadi, Alfa dan Omega, waktunya tidak pernah putus. Kita masuk kepada tahun ini, di minggu kedua ini, apakah Bapak Ibu bersemangat? Bersemangatkah? Atau sudah mulai banyak kolesterol? Akibat banyak makanan-makanan Natal dan Tahun Baru? Sudah mulaikah? Dan sudah mulaikah habis uangnya? Yang pulang kampung mau lebih cepo heping, paulak dah. Ada kamu nak mulak tu hutang. Bersemangatlah membayar utangnya. Unang songon dari utang namian. Parutang busuk, ibu tahu parutang busuk teh. Mau parutang busuk kon, ipijam, los, ujungnya ipatu beba nama beda tudungan nak. Dengan harapan boleh patu beba tudungan nak dang tagihon nabe. Ima kuara parutang busuk. Anong dahamu sa koni? Dangate. Anong dahamu na awal tahun na siga, manang hijabu, manarong panako, mulak kamu tuta itak ko manang sesuatu. Akibat itulah mula tu kampung halaman orang tua dari ibu mertua. Ini do kampung halaman mertua ko tahe. Arang mau boto? Pasir putih do. Lah paham itu sih. Kalau mudup paham, roban aku, ibu jaring ikan nih, ibu handphone ni si matue. Tu yang mana handphone ko ibuat. Mau handphone si matue, nak pala gudang ngasi jaringan nerako. Alang ko handphone yang mago, bamago matong nomenklatur ni sentralisasi. Olo na madang majalo baladjo sentralisasi ako. Ang eso sudi. Jadi merjaji matu si matue, mana ngadigat dagat tipe ate. Contoh maju teh, sarong do ikhlas sautik, sesong na sigar. Karena ini menit-menit sudah mulai menguap, ya, mulai marong madohodok mulai. Segarkan, tarik napas, buang pelan-pelan, jangan banyak kali buangnya nanti bau. Saudara-saudara, hal yang menarik juga kita lihat dalam nats ini. Ada suatu ungkapan dari atas, dari langit terbuka. Ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ingat, berkenan. Dalam terjemahan Kamus Umum Bahasa Indonesia berkenan di sana adalah diurapi juga. Tapi dalam terjemahan Yunani, berkenan itu adalah dimuliakan. Akibat daripada semangat Yesus untuk melaksanakan ketaatan itu, dia diberkati dan diurapi. Amin. Demikianlah orang-orang yang memasuki tahun ini dengan semangat dan ketaatannya. Tuhan berkenan kepada kita
memberkati dan memberkati kita. Amin. Anda memasuki tahun ini diberkati keluarga Mamang. Ada saya baca, benar enggak nih, sepasang kekasih sudah kerja dua-duanya, tapi menuliskan sepucuk surat supaya tidak menuntut akibat daripada ulah mereka, bunuh diri mereka. Tahu enggak itu? Tahu enggak? Tak boleh badurunokku di video kan? Dari analisis yang saya baca, itu mungkin akibat dari putus hubungannya dengan orang tuanya. Kenapa? Orang tua tidak setuju. Apakah menjadi calon mantunya atau menjadi pasangannya itu, mereka enggak setuju. Maka sang pemuda itu menuliskannya, hati-hati Bapak Ibu, sutung Pak Saho keinginanmu, sutung bunuh diri non getung diri non anak kami. Hati-hati. Beri kebebasan kepada mereka. Buku yang saya baca juga dalam saat ini adalah buku yang menyatakan bahwa orang tua harus bermitra kepada anak-anaknya membangun masa depannya. Fatherhood. Ibu tahu dulu lapatannya fatherhood, brotherhood. Orang tua harus menyatakan kepada anaknya, bro, gimana kita pulang gereja? Ada rencanamu? Bro, tadi malam minggu, aku lihat kau tidur-tidur aja, yang enggak adanya pacarmu, tanya dulu. Berani doh bapak medok soal itu anak kamu? Atau enggan? Bangun sekarang komunikasi yang baik. Tu baru mi bedokon, baru nggak tahun sonari, nah tahun itu songone. Tanya dulu, halo sis, besti kita kan, besti, iya. Tanya dulu, kira-kira apa rancanganmu? Halus do manuk tu perempuan, tak song tu bawa, nggak butuh hamna seluk beluknya. Tanya dulu. Bila bermitra di tengah-tengah keluarga, maka bahagialah rumah tangga itu. Karena simbol daripada gereja, bukanlah gereja secara fisik, bukan. Gereja adalah, ingat lagu sekolah minggu. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama. Gereja adalah orangnya. Bila terbangun pribadi kita yang menang, maka gereja itu akan juga sukses. Maka rumah tangga itu juga bahagia. Anggo merbadai doh wamang inang ijebu. Merbadai musiro anak kamu. Apa yang ada di tengah-tengah rumah tanggamu? Neraka, bukanlah surga. Bagaimana ibu, bapak menyikapi tahun ini yang disebut oleh ahli ekonom? Kita akan mengalami millennial bug yang dikatakan mungkin krisis moneter yang sangat tragis. Oleh karena itu biasakan juga hidup sederhana. Menghadapi segala sesuatu seperti Yohanes menghadapi orang-orang durjana. Dia biasakan hidup dengan alam. Yalang ibana sihapur. Biasakanlah Bapak Ibu hidup sederhana di rumah. Alang makadongi. Yang biasanya Anda menanam kembang yang baik, bagus di rumah. Suan macabi muse di jabum. Tubuh doman ngedadang. Suan sayur, suan kangkung. Masa pola manual roh, biasakan hidup dengan alam. Setuju doang sih? Baju lu jabuk kubah, ngau contohon, dang na pola rupane, ngau suam markisa, alatibu kolesterol lu asarong vitamin C, narwako, na pola sama narubah tau. Jadi setiap dungau, ngarong kubereng isi malamun, markisa hubutik, walakon, malum sehat, ya kan? Dengar do suara muna kembang di jabu. Alay mo labo do tu kamu cabe. Suwa kamu sayur-sayuran.
Biasakan hidup dengan alam supaya imunmu kuat menghadapi era yang akan kita hadapi ini. Nilai-nilai ekonomi kita akan turun katanya akibat daripada resesi dunia. Melihat media KBB nggak sentralisasi. Juga ada sentralisasi. Bila terjadi goncangan ekonomi, ibu tahu mana terjadi? Pilihan ni jalma pehurang, hamlation na pehurang, tugareje pehurang, ujung darang orang bebalajon di padita. Angko sonari, alal sentralisasi, somar minggu bejalmai, alay ngarobe, rugare barcode, nggak dikirimi bana be langsung, tuk na. Deba, nggak deba alani sesuatu. Tapi orang-orang yang rindu, dia akan datang tetap kepada Tuhan. Dia akan tetap datang kepada Tuhan. Dia tidak diukur oleh ekonomi, dia tidak diukur oleh situasi. Tetapi kerinduannya kepada Tuhan, dia datang. Rodo ibana. Nang sodong pibana, rodo ibana tu gereja. Nang adong pibana, rodo ibana tu gereja. Inilah penggenapan kehendak Tuhan. Saya janji tadi 15 menit sudah lewat. Maka saya akhiri. Ya, boleh berpantun sedikit? Boleh berpantun? Betul? 4 kali 4 sama dengan? Sempat tidak sempat? Apa katanya? Sempat tidak sempat? Pagudang pilihanmu. Nggak masuk nggak tahu apa-apa, pagudang pilihanmu. Maka Tuhan memberkati Bapak Ibu merencanakan segala sesuatu yang terbaik di rumah tanggamu, anak-anakmu, seluruh ekonomi dan juga rumah tangga dan rencana-rencana yang lain. Molo peadok peamu nama ngontrak, saya dapat mu nama jabu muse, nama lomba cicil peamu saya lunas mah atau pate. Molo kan nama rutang karbi mau tangna. Tuhan memberkati kita, amin kita berdoa. Mulia agung namamu Tuhan kekal abadi sampai selama-lamanya. Kami mengagungkan kuasa Tuhan. Tuhan berkenan. Tuhan memberkati. Tuhan mengurapi hidup orang-orang dengan semangat ketaatannya, tunduk dan taat kepada Tuhan. Firman-Mu akan kami hidupi. Saudara-saudara kami Tuhan, dalam tahun ini ada yang sudah lama menikah tapi belum memperoleh keturunan. Urapi, berkati mereka supaya akhirnya mereka bisa memperoleh kebahagiaan itu. Dan orang-orang yang sudah matang usianya tapi juga belum menemukan jodohnya, bila Tuhan pertemukanlah dengan jodohnya. Tapi bila mereka hidup dengan sendirinya, kuatkan mereka menjalani proses hari yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak tawar hati tapi mereka tetap bersemangat dalam hidup ini. Mungkin saja mereka Tuhan rencanakan yang terbaik bagi kehidupannya. Berkati orang-orang yang bersusah payah, bekerja keras, songo parengge-rengge. Berkati mereka kehidupan dalam usaha mikro atau makro, seluruh jemaatmu, dalam instansi-instansi swasta atau pemerintahan, atau dimanapun mereka, Tuhan berkenan kepada hidupnya dan memberkati, mengurapi mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan orang-orang yang berduka, hiburkan mereka. Sembuhkan orang-orang yang sakit. Dan jangan biarkan mereka tawar hati akibat lamanya mereka berada di tempat tidur
karena sakit penyakit yang diderita. Jangan biarkan keluarga Tuhan menjauh dari Tuhan, tetapi mereka tetap rindu bahwa Tuhan akan berkarya dalam hidupnya. Terima kasih, jadi kehendak-Mu dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita kumpul, kita bernyanyi, kita kumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan
Marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya, yang menyelamatkan kami sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah, taat sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati semua jemaat agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang-orang penyembah berhala yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh dunia ini. Berilah hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil Kerajaan Tuhan. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah dan keagungan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madhita, Bapak Pendeta Jonathan.